Selamat siang, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ine Kenzi Karisa, Michael, Talita, dan Tobias ingin mempresentasikan tentang optimasi jaringan rantai pasok produk mebel menggunakan metode Greenfield Analysis atau GFA dan Network Optimization atau NO di PT Indomitra Pratama. Next. Berikut 4 konten utama dari presentasi kami yang mencakup pendahuluan, metodologi, hasil dan analisis, serta kesimpulan. Next. Pada bagian pertama yaitu pendahuluan terdiri dari dua, yaitu latar belakang dan dasar teori, di mana latar belakang perusahaan PT Indomitra Pratama merupakan perusahaan manufaktur atau pabrik yang berfokus terhadap dua hal, yaitu konstruksi desain dan produksi. Dengan bahan utama dari kayu yang diproduksi sendiri oleh perusahaan dari lahan hutan yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, PT Indomitra ingin meningkatkan jangkauan pelayanan kepada para pelanggannya. Peningkatan luas jangkauan dapat direalisasikan dengan cara membangun suatu fasilitas atau distribution center baru di lokasi yang optimal. Selain itu, mendapatkan network optimization terhadap jaringan rantai pasok perusahaan. Menurut Chopra pada tahun 2007 menyatakan bahwa keputusan untuk menentukan lokasi fasilitas sangat berguna dalam jangka panjang. Perancangan strategis rantai pasok di setiap perusahaan dan strategi distribusi produk yang baik adalah pendorong utama yang akan berdampak langsung pada biaya kompetitif dalam rantai pasok di suatu perusahaan. Next. Distribution Center atau DC, menurut Chopra pada tahun 2007 adalah dalam membuat keputusan yang dilakukan untuk menentukan lokasi fasilitas yang digunakan dalam jangka panjang. Dapat dilihat pada gambar, DC sebagai tempat persinggahan dari pabrik atau factory sebelum menuju pelanggan atau retailer. Next. Selanjutnya yaitu AnyLogistics. AnyLogistics merupakan salah satu software yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah dalam rantai pasok. AnyLogistics sendiri mengintegrasikan desain pengoptimalan dan simulasi rantai pasok. Salah satu metode yang terdapat pada AnyLogistics yaitu Greenfield Analysis atau GFA, yaitu metode untuk menentukan lokasi optimal untuk fasilitas baru. Menurut Ivanov et al. Pada tahun 2016, penentuan lokasi fasilitas selaras dengan tujuan rantai pasok, yaitu untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan total biaya transportasi terendah. Selanjutnya, terdapat metode yang kedua, yaitu ada Network Optimization atau NO, yaitu perancangan jaringan rantai pasok yang dimana bertujuan untuk mengoptimalkan jaringan yang paling efisien dalam menentukan factory dan DC dalam rantai pasok. Berikut merupakan model matematis pada network optimization. Selanjutnya yaitu metodologi. Adapun diagram alir metodologi penelitian yang dilaksanakan pada saat ini dimulai dari studi lapangan dan studi literatur. Setelah itu melakukan identifikasi masalah. Lalu langkah selanjutnya pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pegawai PT Indomitra Pratama selaku narasumber dan responden kami. Lalu langkah selanjutnya memasukkan data ke dalam AnyLogistics pada bagian GFA, lalu memasukkan jumlah DC yang akan dibangun sebagai perencanaan atau sebuah parameter, lalu menyalin hasil GFA ke model NO, lalu memasukkan data tambahan pada bagian NO, lalu menjalankan skenario network optimization atau NO, lalu setelah itu kita akan melakukan analisis hasil yang didapatkan dari model network optimization. Setelah itu kita akan menarik sebuah kesimpulan dari seluruh running program AnyLogistics sendiri. Lalu selanjutnya hasil dan analisis pada bagian pertama, Greenfield Analysis dan Network Optimization. Kedua metode akan digunakan untuk menentukan letak distribution center yang optimal dan mengoptimasi jaringan rantai pasok. Next. Berikut merupakan hasil dan analisis menggunakan metode GFA. Pada GFA yang dilakukan, parameter menggunakan batasan jumlah fasilitas yang dibangun, yaitu satu fasilitas. Hasil yang didapatkan dari program adalah letak DC, yaitu di Bali untuk memenuhi permintaan pelanggan di Bali, sedangkan manufaktur di Bekasi ditugaskan untuk melayani pelanggan di Jakarta secara langsung. Dari hasil run yang menggunakan GFA di AnyLogistics, lokasi manufaktur yang teroptimal berada di lokasi yang ditunjukkan dengan ikon berwarna kuning
dan lokasi DC teroptimal di area Bali Selatan ditunjukkan dengan ikon berwarna merah. Setelah program dijalankan, hasil yang diperoleh dari GFA merupakan lokasi DC dan manufaktur berupa data garis lintang atau latitude dan longitude yang dapat dilihat pada tabel yang tertera di sebelah kiri. Next. Kemudian berikut merupakan hasil dan analisis dari NO eksperimen. Berikut merupakan peta rute distribusi teroptimal yang didapatkan dari hasil run menggunakan Network Optimization Experiment. Hasil teroptimal didapatkan melalui iterasi 1 dengan lokasi fasilitas DC dan manufaktur. Gambar di sebelah kiri menunjukkan rute optimal yang didapatkan dari hasil run NO eksperimen untuk pengiriman ke klien di kota Jakarta yang dikirim dari manufaktur yang terletak di kota Bekasi. Untuk gambar yang di sebelah kanan menunjukkan rute optimal yang didapatkan dari hasil run NO eksperimen untuk pengiriman ke klien di area Bali yang dikirim melalui fasilitas DC yang terletak di sekitar pertengahan di Bali Selatan. Next. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Hasil dan analisis ini didapatkan dari optimasinya network analysis, yang didapatkan lokasi DC yang baru yang tepatnya berada di Pulau Bali Selatan. Dengan DC baru ini, perusahaan akan mendapatkan total pendapatan sekitar $419 juta dengan biaya produksinya sebesar $279 juta. Selanjutnya. Oke, kesimpulan yang kita dapatkan ini ada dua dalam penggunaan metode Greenfield Analysis, yaitu bangunnya DC baru dengan latitude -8,086 dan titik longitudenya 106,979. Dengan network optimasi eksperimen, yaitu menemukan rute baru, yaitu dari manufaktur ke customer dan rute DC ke customer yang optimal dengan profit dari perusahaannya sebesar $139 juta. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.